Horas Koburtodi, semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita supaya kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita dengan baik dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan agar Tuhan yang menyelesaikannya. Selamat Profesiat saya ucapkan kepada Pak Hendrik Sitompul yang telah dilantik menjadi anggota DPR RI. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan Allah memberkati selalu. Saudara sekalian, pokok iman atau materi kita pada saat ini berawal dari pertanyaan, mengapa kita menyebarkan iman? Mengapa kita menyiarkan iman? Mengapa kita harus memperkenalkan iman kepada orang lain? Acuannya ialah dari perintah Yesus yang terdapat pada Injil Matius pasal 28 ayat 19 yang dikatakan Yesus ketika dia hendak naik ke surga menuju kemuliaannya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lau mahamu tuliat pertibion, bain masude gaduk bangso, gabe siseyaku." Saudara sekalian, kita mestinya atau berusaha dengan sekuat tenaga menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang sejati. Menjadi orang Kristen yang baik berarti berusaha dengan sekuat-kuatnya mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus, karena kita adalah murid. Maka sebagai orang Kristen yang sejati, yang baik, tentu kita tidak akan menyerahkan tanggung jawab penyebaran iman itu kepada orang-orang tertentu. Misalnya kepada orang-orang yang tertahbis, para imam, atau pengurus gereja, atau orang-orang yang bersedia menjadi pelayan, menjadi volunteer di gereja. Tetapi ini semua adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Mengapa? Karena kita semua adalah menjadi Kristus bagi orang-orang lain. Ini berarti setiap orang Kristen adalah yang menginginkan Allah hadir bagi orang lain melalui diri kita. Nah, kehadiran Allah itu melalui diri kita. Berarti kita harus pertama-tama mencintai Tuhan Yesus, berusaha mengenal Yesus, berusaha melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita tidak selalu berhasil, mungkin lebih banyak gagalnya, tapi selalu ada dari hati kita yang paling mendalam untuk melaksanakannya, dan tentu dilihat orang dan kita menjadi teladan. Dalam hati kita mesti berkata, Tuhan memerlukan aku karena aku telah dibaptis, karena aku telah menerima krisma. Baptis berarti kita menjadi orang Kristen. Baptis berarti kita disatukan, digabungkan dalam himpunan, dalam komunitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Krisma berarti kita telah dicurahi Roh Kudus yang menyempurnakan rahmat yang kita terima dalam baptis. Dan dalam krisma juga kita diutus untuk pergi menyebarluaskan iman, menyebarluaskan Injil. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang pertama, pasal 2 ayat 4, supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran Injil. Saudara sekalian, Bunda Teresa dari Kalkuta menggunakan perbandingan yang bagus sekali. Dia berkata, sering kamu melihat lampu-lampu kecil di jalan yang dialiri listrik untuk memandu para pengendara.
Jika listrik tidak mengalir, maka lampu-lampu itu akan mati. Lampu itu adalah aku dan kamu. Aliran listriknya adalah Allah. Kita bisa membiarkan Allah mengalirkan listrik melalui kita untuk memancarkan sang cahaya dunia, yakni Kristus. Sebaliknya, kalau kita bukan menjadi orang Kristen yang tidak konsisten, itu berarti kita memilih untuk menolak menjadi alat Yesus dan membiarkan kegelapan menyebar dalam dunia. Saudara-saudari, apa dan bagaimana bisa kita tahu bahwa kita menghayati iman yang sejati? Iman yang sejati adalah iman yang berdasarkan kitab suci dan tradisi gereja. Jadi sumber iman kita adalah kitab suci dan tradisi. Lalu kitab suci itu kemudian dibuat dalam intisarinya, dibuat dalam dokumen-dokumen. Itu yang disebut ajaran gereja. Ajaran gereja ini adalah yang telah direnungkan, direfleksikan, dipikir-pikirkan, lalu dibuat dalam rumusan. Dan itu yang disebut magisterium. Saudara, perjanjian baru atau kitab suci perjanjian baru berkembang dari iman gereja. Sekali lagi, gereja itu ialah semua yang percaya kepada Kristus. Kitab suci dan tradisi beriringan satu sama lain. Pada awalnya, penerusan iman tidak terjadi melalui tulisan-tulisan. Pada masa gereja awali atau perdana, dikatakan bahwa kitab suci ditulis di hati gereja, di hati mereka yang percaya kepadanya, bukan di atas kertas-kertas permanen. Para murid dan para rasul mengalami hidup baru dengan menghayati persekutuan yang nyata dengan Yesus. Dihayati dalam persekutuan berarti dihayati bersama dengan orang-orang lain. Tidak cukup dengan diri sendiri, tapi bersama dengan orang-orang lain. Gereja perdana mengundang orang ke dalam persekutuan yang dilanjutkan dengan cara yang berbeda setelah kebangkitan Kristus. Umat Kristen awal bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dilanjutkan dalam pengajaran para rasul, pasti pengajaran ini masih lisan dari mulut ke mulut. Sejauh para rasul ingat bagaimana mereka melihat atau mendengarkan, dan mereka menjadi saksi akan apa yang mereka lihat atau akan apa yang mereka dengarkan. Dan semuanya itu dalam persekutuan. Itu yang disebut gereja. Mereka, gereja perdana, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Jadi penghayatan iman gereja perdana itu tidak dihayati sendiri-sendiri, tapi mereka selalu berkumpul memecahkan roti, merayakan Ekaristi. Tentu tidak seperti Ekaristi yang sekarang. Kalau sekarang kan itu sudah ada lagu pembukaan, ada tanda salib, ada salam. Tentu Ekaristi dahulu 2000 tahun yang lalu sangat-sangat sederhana, tetapi pasti dihayati dengan sepenuh hati. Nah, mereka itu bersekutu dan saling berbagi. Jadi sebagai aktualisasi, sebagai perwujudan dari kasih itu ialah mereka berbagi. Tidak hanya berbagi kasih dalam ungkapan doa, tapi juga dalam hal milik. Tidak ada milik pribadi, tapi milik pribadi itu diberikan sebagai milik bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, inilah bagian dari iman kita sampai saat ini. Orang Kristen, kita semua mengundang orang lain untuk datang dalam persekutuan
agar mengenal persekutuan dengan Allah yang telah dipelihara secara berkelanjutan sejak masa para rasul dalam gereja Katolik. Itulah tandanya bagaimana kita bisa menghayati iman yang sejati, atau bagaimana kita menghayati iman itu. Menghayati iman itu seperti penghayatan para rasul gereja yang perdana, yakni dalam persekutuan, dalam komunitas, diwujudkan dengan berbagi bersama. Demikian hingga sekarang, gereja juga dalam persekutuan. Kalau orang berdoa mengatakan, ngapain repot-repot berdoa di gereja, sembahyang di lingkungan-lingkungan, tentu itu juga baik, tapi tidak benar. Karena kita diundang untuk persekutuan. Dalam doa bersama itu, dalam doa tobat, kita selalu mengatakan, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Jadi itu yang penting, bahwa dalam persekutuan itu, dalam himpunan atau komunitas itu, kita didoakan jelas dan nyata oleh orang-orang lain yang berkumpul dalam persekutuan itu. Semoga kita mampu menyebarluaskan iman kita, menjadi saksi dan menjadi Kristus yang lain dalam diri kita. Shalom. Semoga kita diberkati Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sakit, Tuhan menjamah Anda. Bagi saudara-saudara yang susah, Tuhan memberikan jalan. Tuhan memberkati kita sekalian.